Hai semua, perkenalkan nama saya Lisut Saida Sindayanin 1825088 dari Politeknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah B3 di laboratorium. Sebelum ke situ, adapun output dari penjelasan saya yaitu definisi limbah B3, sumber dan karakteristiknya, penanganan limbah B3, serta pengolahan limbah B3. Nah, untuk definisi limbah B3 itu sendiri, limbah B3 itu merupakan zat, energi, ataupun komponen lain karena sifat konsentrasi dan jumlahnya yang baik secara tidak langsung ataupun langsung itu dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Nah, setiap limbah yang mengandung B3 itu disebabkan karena sifatnya seperti Hg, konsentrasinya seperti CO, dan jumlah kuantitasnya itu dalam jumlah banyak, sehingga dapat menyebabkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Untuk langsungnya itu dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia ataupun makhluk hidup lain. Dan secara tidak langsung itu dapat mencemari dan merusak, membahayakan lingkungan hidup kita. Nah, untuk karakteristik limbah B3 itu diantaranya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, iritatif, beracun, dan bersifat radioaktif. Untuk pengujiannya itu dapat dilakukan secara uji toksikologi, sifat akut, dan sifat kronis. Nah, untuk sumber B3 itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, di industri, kendaraan bermotor, domestik, pertambangan, rumah sakit, laboratorium, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang limbah B3 di laboratorium. Nah, untuk limbah B3 di laboratorium itu sumbernya dari pelarut, yaitu zat-zat kimia yang digunakan untuk melakukan reaksi, bahan kimia yang udah kadaluarsa, dan residu sampel yang mengakibatkan adanya endapan. Nah, untuk sifat limbah B3 di laboratorium itu mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Klasifikasi. Klasifikasi limbah B3 di laboratorium. Di antaranya itu infeksius, yaitu pemeriksaan mikrobiologi pada ruang isolasi penyakit menular untuk melakukan penelitian. Radioaktif. Ini biasanya berkaitan dengan terkontaminasi dengan radioisotop. Untuk gasnya itu umumnya dalam jumlah kecil yang biasa dibuang langsung ke udara. Itu dari proses penggunaan generator, sterilisasi dengan etilen oksida, dan berbagai kegiatan lainnya dalam laboratorium. Untuk cairnya itu limbah cair infeksius, limbah cair domestik, dan limbah cair kimia yang dihasilkan pada saat melakukan reaksi. Cara zat kimia menyakiti manusia itu biasanya dari menghirup, kontak dengan kulit, dan tertelan. Penanganan limbah B3. Penanganan limbah B3 dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya reduksi ataupun pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan perlakuan treatment hasil pengolahan limbah B3. Nah, reduksi limbah B3. Untuk reduksi limbah B3 di laboratorium dapat dilakukan dengan pengurangan jumlah zat kimia yang digunakan serta pengurangan jenis B3-nya. Fasilitas pengolahan komersil untuk limbah B3 biasanya itu pengolahan termal, pengolahan kimia seperti nitrifikasi, dan sebagainya, pengolahan fisika, filtrasi, flokulasi, sedimentasi, dan disposal. Nah, untuk limbah padat organiknya itu dapat direduksi dengan cara insinerasi atau pembakaran terkontrol. Jadi insinerasi itu merupakan proses penghancuran polutan organik yang terkandung dalam B3 yang dibakar pada suhu dan waktu yang tepat. Untuk pengolahan limbah B3 laboratorium itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti netralisasi dengan menggunakan asam atau basa, terus pengendapan atau sedimentasi, metode desinfeksi, metode pengenceran, dan penggunaan bakteri-bakteri pengurai. Nah, ada juga beberapa cara untuk dapat mereduksi limbah B3, seperti landfill. Dan juga ada yang namanya open dumping. Jadi, metode ini digunakan untuk konstruksi landfill, di mana nanti dapat mereduksi limbah B3-nya. Sekian penjelasan saya mengenai limbah B3 di laboratorium.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.